Halo, Assalamualaikum. Ikutin aku yuk bikin pesanan 100 biji kue bikang yang pasti rasanya enak dan empuk. Langsung saja ke bahannya. Siapkan 2 kg tepung, 500 gram tepung beras, 1,25 gula pasir, garam, lalu 6 saset vanili bubuk. Untuk santannya saya pakai sekitar 4500 ml. Ini saya rebus terlebih dahulu sampai hangat-hangat kuku. Lalu setelah direbus kita diamkan sebentar. Langsung saja untuk bahannya kita masukkan tepung terigu sebanyak 2 kilo. Tambahkan, masukkan. Untuk terigunya itu mereknya bebas. Kalau saya lebih suka pakai merek ini ya, karena selain murah hasilnya juga bagus. Tepung terigu yang sudah kita masukkan kemudian dilanjutkan dengan memasukkan tepung beras. Untuk tepung berasnya ini kita masukkan semua ya, 500 gram. Ini saya memakai resep andalan saya, racikan saya sendiri, karena saya lebih suka tepung berasnya itu lebih sedikit dibandingkan tepung terigunya, karena rasanya itu lebih empuk dan tidak ada bau apek. Kemudian kita masukkan gula pasirnya, kita masukkan semua. Ini bisa sesuai selera ya. Kalau saya lebih suka dengan takaran segini karena rasanya itu manisnya juga pas. Setelah gula pasir masuk semua, kita tambahkan garam halus sekitar 4 sendok teh. Nanti misalkan kurang gurih bisa ditambah sedikit lagi. Setelah garam masuk, kemudian kita masukkan vanili bubuk sebanyak 6 saset. Misalkan bunda-bunda punyanya vanili cair juga bisa. Ini bisa dimasukkan sesuai selera ya. Kalau biasanya saya untuk pesanan 100 biji bikang pakai sekitar 6 saset vanili bubuk. Setelah vanili masuk, nanti kita bisa lanjutkan dengan memasukkan santan. Kita masukkan sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Jangan langsung banyak ya, nanti biar mudah untuk mengaduknya. Kita masukkan sedikit. Ini sebelumnya santannya sudah saya takar sebanyak sekitar 4500 sampai 5000 ml. Ini sambil diaduk perlahan. Setelah itu kita masukkan santannya lebih banyak lagi. Kita aduk menggunakan whisker. Bisa juga menggunakan mixer ya bagi bunda-bunda yang malas menggunakan whisker karena lebih berat. Nah, kita aduk perlahan-perlahan sambil kita tambahkan santannya sedikit demi sedikit. Pastikan nanti adonan bikang ini tidak ada yang bergerindil ya, supaya hasilnya lebih bagus. Misalkan ada yang masih bergerindil, bisa disaring agar hasilnya lebih halus. Kita aduk terus sampai tercampur rata. Aduk-aduk, nanti kita aduk itu sekitar 10 menit sampai muncul buih-buih kecil di adonan bikangnya. Buih-buih inilah nanti yang akan menambah seratnya jadi lebih bagus. Lakukan terus sampai tidak ada tepung yang berindil ya bun. Nah, setelah semua tepung tercampur, diamkan sekitar 10 menit baru kita lakukan proses pewarnaan. Ini sudah saya diamkan, lalu saya masukkan ke dalam mangkok. Ini saya menyediakan 3 mangkok karena nanti saya mau membuat 3 warna. Ini saya masukkan satu persatu ke mangkoknya. Kenapa saya tidak menggunakan wadah yang besar? Nanti takutnya daripada ada yang kurang, lebih baik saya masukkan sedikit demi sedikit dulu ke mangkoknya. Untuk apinya saya menggunakan api sedang supaya nanti cetakannya tidak gosong. Sembari kita menunggu cetakannya panas, kita bisa mencampurkan pewarna untuk ke adonan bikangnya. Untuk pewarna putih saya memakai merek ini, lalu saya campurkan atau saya larutkan dulu ke air biasa. Kita larutkan sampai berwarna putih seperti ini, baru kita campurkan ke adonan untuk yang warna putihnya. Bunda nggak perlu khawatir ya, nanti adonannya keenceran meskipun ditambah air, karena adonan ini meskipun ditambah dengan larutan pewarna putih seperti ini tidak akan berpengaruh besar ya untuk adonannya. Jadi tetap aman, tidak akan merusak dari tekstur adonan bikangnya nanti. Kita campur. Lalu untuk pewarna hijaunya saya pakai warna hijau tua, kemudian dimasukkan ke dalam adonan bikang yang akan diberikan warna hijau tua. Untuk warna hijau yang lebih cerah bisa ditambahkan dengan sedikit pewarna makanan warna kuning muda biar warnanya agak cerah sedikit. Kita aduk-aduk sampai pewarnanya tercampur merata. Untuk selanjutnya saya menggunakan pewarna makanan warna kuning muda karena nanti ingin bikangnya warna kuning ya untuk bagian atasnya. Kita campurkan sesuai dengan selera, sedikit demi sedikit terlebih dahulu, dan disesuaikan dengan jumlah adonannya. Ya, kita campur sampai benar-benar merata dan tercampur ya. Nah, cetakannya sudah panas, kemudian saya olesi dengan larutan air dan garam. Ini menggunakan daun pisang boleh, pakai daun pandan boleh. Dioles-oleskan seperti ini satu persatu. Kemudian setelah semua teroles dengan air garam, jangan lupa api kompornya itu dikecilkan sedikit ya. Tujuannya biar nanti bikangnya tidak cepat gosong. Ini saya pakai 2 cetakan bikang biar prosesnya cepat. Ini cetakannya sudah panas, jadi saya olesin juga dengan larutan air dan garam satu persatu. Tujuannya larutan air dan garam ini apa sih bun? Yaitu untuk supaya nanti bikangnya itu lebih lentur dan tidak lengket saat nanti diangkat. Nah, ini untuk
adonan yang pertama saya tuang warna hijau terlebih dahulu. Untuk cetakannya bisa sesuai selera ya bun. Ini saya pakai yang centong kecil, itu nanti biar hasilnya itu bisa pas. Lakukan satu persatu. Nah ini ketika adonannya dituang itu langsung muncul seperti buih-buih kecil di adonannya, itu pertanda bahwa cetakannya sudah benar-benar panas. Nah ini sudah kelihatan mulai muncul buih-buihnya. Kemudian langsung saja dituang dengan adonan warna putihnya, langsung ditimpa ya. Jangan sampai nanti adonan warna hijaunya itu sudah benar-benar matang, nanti hasil seratnya itu nggak bagus untuk tumpukan warnanya. Nah seperti ini dituang. Kemudian setelah muncul buih-buih untuk adonan warna putih, kita tuangkan adonan warna kuning. Saya menambahkan sekitar 2 sendok makan untuk adonan warna kuningnya. Kita tambahkan dan lakukan sampai semua lubang cetakan terisi dengan adonan warna kuning. Nah sembari menunggu cetakan yang satunya matang, ini saya lakukan mencetak untuk adonan bikang di cetakan yang satunya lagi. Kita lakukan seperti cetakan yang sebelumnya. Nah seperti ini. Kemudian untuk yang terakhir kita masukkan adonan warna kuning. Lakukan satu persatu sampai habis. Nah ini sudah muncul buih-buih ya bun di bagian tengahnya. Nah untuk yang satunya ini sudah mulai matang dan merata. Biar tambah matang lagi, kita tutup adonan menggunakan tutup cetakan bikang. Nah tapi jangan lupa untuk apinya lebih dikecilkan lagi ya, supaya tidak gosong. Nah ini kita tunggu sebentar, kita cek apakah sudah matang, dan ternyata sudah matang. Baru deh kita angkat. Nah kita siapkan terlebih dahulu nampan yang diisi air dan lap basah. Kemudian kita taruh cetakan ke dalam nampan berisi air tadi. Pastikan tutup bikang tetap tidak dilepas ya, supaya air tidak masuk ke dalam bikang. Dan cetakan satunya juga sudah mulai hampir matang. Untuk bagian atasnya ini apinya saya kecilkan biar nanti tidak gosong. Kemudian bisa ditutup dengan tutup bikang. Nah ini untuk bikang yang sudah diangkat tadi, sudah bisa diangkat. Kelihatan kan lentur banget tekstur bikangnya dan mudah diambil dari cetakan karena menggunakan olesan air dan garam tadi. Nah ini kelihatan empuk banget dan bawahnya itu tidak gosong ya, itu karena tadi yang bagian bawah pakai warna hijau jadi kelihatan agak gelap. Nah ini kelihatan pori-porinya cantik. Terus mudah banget dilepas dari cetakan. Kita lakukan satu persatu seperti ini. Nah ini kelihatan empuk banget teksturnya, nggak keras. Nah seperti ini, lakukan satu persatu selagi masih hangat biar mudah untuk dilepas. Nah ini saya mau coba untuk mekarin bikangnya. Saya persiapkan gelas, terus tutup botol air mineral yang sudah saya cuci bersih. Kemudian saya pakai spatula kecil, tidak pakai gunting ya, karena menurut saya ini lebih mudah dan lebih cepat daripada gunting. Saya tusuk satu persatu bisa 5 kali sampai 6 kali. Lalu kita mekarin seperti ini. Nah kelihatan banget seratnya itu cantik, terus teksturnya itu lentur, warnanya juga cantik seperti ini ya. Ini rasanya enak, manisnya pas, dan bawahnya itu nggak keras ya bunda meskipun sudah dingin. Kita coba mekarin lagi. Ini kita tusuk sebanyak 5-6 kali. Nah kita mekarin, nah teksturnya kelihatan cantik banget. Buat bunda-bunda yang masih pemula, ini cocok banget ya, resepnya bisa dicoba di rumah. Yang tips yang paling penting dari keberhasilan bikang itu salah satunya adalah dengan pengaturan apinya. Pastikan pengaturan apinya itu pas, jadi nanti bikangnya tidak gosong. Ini untuk hasilnya cantik banget ya. Ini saya bikin 2 warna kuning hijau putih sama pink hijau sama putih. Nah seperti ini bisa dikemas pakai plastik OPP ukuran 12. Nah cantik banget, ini seratnya kelihatan, terus warnanya juga cantik. Nah seperti ini bunda, cocok banget untuk isian snack box. Selamat mencoba di rumah, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.